Halo semuanya, aku sebelum masuk lebih lanjut nih, aku mau nanya dulu nih ke kalian. Pernah nggak kalian bertanya-tanya, apakah bangunan tempat tinggal kalian itu cukup aman saat gempa terjadi atau tidak? Karena di Indonesia ini gempa bumi itu ancaman nyata yang bisa datang kapan aja. Tapi jangan khawatir guys, kami menghadirkan solusi inovatif, sistem simulasi mitigasi gempa, sebuah aplikasi pintar yang membantu kalian menganalisis resiko dan memberikan panduan mitigasi berdasarkan kondisi bangunan dan lingkungan Anda. Dengan hanya memasukkan informasi penting seperti jenis bangunan, material yang digunakan, jumlah lantai, jenis fondasi, hingga lokasi dan jenis tanah, aplikasi ini akan menghitung tingkat resiko dengan akurat. Tak hanya itu, aplikasi ini juga mempertimbangkan faktor-faktor penting lainnya seperti skala gempa, infrastruktur evakuasi, dan kepadatan populasi di sekitar kalian. Sistem simulasi mitigasi gempa adalah sahabat terbaik Anda dalam memahami bagaimana bangunan Anda menghadapi resiko gempa bumi. Dengan simulasi berbasis data nyata, Anda akan mendapatkan rekomendasi langkah-langkah mitigasi yang mudah dipahami dan diterapkan. Gempa bumi mungkin tidak dapat dihindari, akan tetapi dengan sistem simulasi mitigasi gempa, Anda dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. Maka dari itu, pakai aplikasi kami dan jadikan setiap langkah Anda lebih aman bersama kami. Untuk sistem lebih lanjutnya, silakan disimak video kami. Silakan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari sistem pakar kelas B. Di sini akan menjelaskan tentang sistem kami, yaitu sistem mitigasi gempa. Nah, untuk dari sistemnya sendiri, dari mainnya sendiri, kami itu ada 2 import dan 3 import. 2 import pertama ini itu menggunakan SourceForge Java Geologic, di mana ini itu merupakan library dari Java yang harus di-download dan di-install lewat CMD dan juga dimasukkan ke dalam POM untuk menjalankan scanner seperti yang Anda ketahui itu ini untuk scan. Nah, di main kelasnya sendiri itu ada, pertama kita perlu mengambil path dari file FCL yang itu berupa file library yang nanti dia akan diisi yang akan dijelaskan oleh nanti rekan saya. Dan di sini jika ada membuat kondisi apakah bila tidak terjadi, maka jika filenya tidak terdeteksi maka akan jadi error FCL file. Lalu kita panggil scanner. Nah, di sini kita ada sistem printout. Total itu ada 14 di mana 14 ini itu berdasarkan dari knowledge base yang kami sudah wawancarai. Nah, seperti masukkan jenis bangunan, material bangunan, jumlah lantai, fondasi bangunan. Nah, di sini juga terlihat ada string yang nanti digunakan untuk mengambil nilai dan sehingga menjadi outputnya kembali lagi. Di sini tuh ada sering-sering kecuali dalam skala gempa, karena skala gempa berbentuk nilai angka. Lalu setelah semua sudah dapat, setelah user sudah menginputkan, maka inputan tersebut akan masuk ke fuzzy engine, lalu dievaluasi, dan setelah itu kita kembali langsung ke outputnya, di mana outputnya itu terdapat print kondisi yang sudah diinput oleh user. Lalu ada hasil output resiko yang nanti akan diproses di FCL menggunakan ini fuzzy, dan terakhir adanya saran evakuasi. Nah, saran evakuasi ini terdapat di kelas lain dari evacuation suggestion, di mana ini di kelas lain karena banyak sehingga untuk memudahkan pemindahan datanya. Dan untuk pemindahnya ada bagi jadi 5, ya, ada yang kurang dari 20, 40, 60, 80, 100, dan else, dimana 20 itu paling parah, 40 lumayan tinggi, 60 sedang, 80 tidak terlalu parah, dan else-nya itu sangat ringan. Mungkin sekian yang bisa dijelaskan oleh main knowledge base-nya secara kurang lebih. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin menambahkan atau melanjutkan dari rekan saya sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan fuzzy rule base. Di sini kami menginputkan variabel sebanyak 14. Tentunya ini sudah disesuaikan dengan jumlah atau total knowledge base yang kami dapat dari pakar kami. Bisa dilihat sendiri ada jenis bangunan, material bangunan, jumlah lantai, dan lain-lain. Nah, di bawahnya ada variabel output yang dimana fungsi ini akan mengembalikan nilai atau persentase bertahan hidup, itu tentunya sesuai dengan input dari user nantinya. Di bawahnya kami mendefinisikan setiap variabel yang kami masukkan jumlah 14 itu menjadi variabel linguistik, yang dimana tiap nilai, tiap poin punya beberapa opsi yang bisa
user pilih, yang dimana menggunakan rumus segitiga gitu. Untuk fuzzy sendiri, dia tuh punya beberapa nilai antara rentang satu ke rentang yang lain. Misalnya untuk yang rumah tinggal, dia tuh memiliki nilai atau rentang linguistik. Di sini tuh ada 0 sebagai X, yang dimana dia tuh variabel yang nanti diinputkan user, dan 1 itu penanda kalau 1 itu dia termasuk ke poin rumah tinggal, dan 0 itu tidak termasuk ke poin rumah tinggal. Karena di sini 0 sebagai X dan 1 sebagai Y, maka 0 adalah nilai dari rumah tinggal. Selanjutnya, jika di sini X-nya tuh sama dengan 1 dan variabel Y itu 1, yang menandakan bahwa nilai 1 dan 0 yang sebelumnya itu adalah rentang dari rumah tinggal. Sementara di sampingnya itu ketika nilai X-nya 2, di sini variabel Y-nya tuh 0, maka bisa dipastikan untuk nilai rentang 2 dan seterusnya itu tidak termasuk ke rumah tinggal dan menjadi nilai untuk poin selanjutnya. Dan di sini bisa dilihat tiap poin memiliki nilai atau rentang poin yang berbeda-beda. Tentunya ini disesuaikan gitu dengan persentase semakin berpengaruh suatu poin ke output kami, maka nilai rentangnya juga akan semakin besar. Bisa seperti yang bisa dilihat yang dibandingkan itu, misalkan yang lokasi bangunan, dia cuma memiliki rentang poin 0 hingga 3. Sementara untuk skala gempa, yang setelah kami mendapat knowledge dari pakar, dia memiliki rentang 0 sampai 10, dikarenakan ini menjadi poin dengan yang paling berpengaruh gitu untuk outputnya. Mungkin lanjut ke yang diffuse resiko bertahan. Nah, ini tuh variabel yang menentukan center of gravity, nilai bertahan seseorang itu gimana, tentunya dengan perhitungan dari inputan user tadi menggunakan rule block of rules sebagai yang akan mengcluster gitu setiap fakta itu menjadi rule apa aja sih yang terpenuhi. Misalkan rule 1, jika jenis bangunan adalah rumah tinggal dan skala gempa rendah, maka resiko bertahan is tinggi. Nah, nanti rules yang terbukti akan didiffusifikasi masuk ke ini, sehingga akan dilakukan perhitungan untuk variabel output yang akan mengeluarkan persentase seseorang bertahan hidup. Mungkin fungsi tersebut menjadi akhir dari penjelasan untuk rule based FCL. Oke guys, lanjut ke demonstrasi sistemnya, outputnya. Nah, pertama tuh kita udah jalanin, dan ini tuh ada 14 poin sesuai seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh knowledge base. Kita langsung aja. Nah, ini tuh untuk nilai-nilai ini bisa langsung kita masukkan aja, kayak yang tinggi, ringan, 1, kuat, sedang, aman, sedang, misalnya 4, lengkap, baik, padat, coba rentan deh. Nah, risiko tinggi, datarannya rendah, dan subsidence. Nah, bisa dilihat di sini ada kondisi inputnya yang sudah dijelaskan, nanti akan di hasil input akan diberikan lagi untuk menjelaskan bahwa ini tuh kondisi-kondisi yang sedang dirasakan. Lalu ada persentase bertahan hidup. Nah, kita beruntung kita dalam 50% ya. Nah, lalu ada saran evaluasi jika risikonya sedang, peluang bertahan hidup mana masih lumayan tinggi. Jadi alhamdulillah. Mungkin untuk hasil sistemnya seperti itu. Terima kasih.